Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kami hormati Ibu Fitriani SKM MKKK selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Risiko dan Audit Lingkungan. Izinkan kami dari kelompok 4 untuk mempresentasikan hasil laporan kami yang berjudul Manajemen Risiko di Rumah Makan Suryani Jaya. Baiklah, untuk anggota kelompok dari kelompok 4 itu sendiri terdiri dari 9 orang yang dapat dilihat pada slide. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita masuk kepada pembahasan yang pertama, yaitu berkaitan dengan latar belakang, yang akan dijelaskan oleh Vira. Kepada Vira, disilakan. Baik, terima kasih kesempatannya kepada moderator. Mungkin untuk latar belakang dari studi lapangan yang kami lakukan ini merupakan penerapan K3 di Rumah Makan Suryani Jaya ini masih jauh dari standar. Nah, rumah makan ini belum memiliki SOP keselamatan, APD dasar yang tidak tersedia, dan pemeriksaan kesehatan pekerja hanya dilakukan saat sakit dan kondisi ini menunjukkan manajemen K3-nya belum optimal dan berpotensi meningkatkan risiko kecelakaan saat bekerja. Next. Nah, untuk gambaran lokasinya, Rumah Makan Suryani ini berlokasi di Jalan Jawa Gadut, dekat Musola Amanah. Nah, eh, kedekatannya dengan saluran irigasi ini menjadi perhatian dan dari audit lingkungan karena berpotensi menimbulkan pencemaran. Dan untuk profilnya bisa dilihat pada layar di mana ada jam operasionalnya dari jam 10 sampai jam 10 pagi sampai jam 10 malam, dan jumlah pekerjanya yaitu sebanyak 19 orang, serta fasilitasnya seperti parkir, wastafel, dan toilet sudah tersedia. Namun kebersihan toilet tersebut serta saluran pembuangan ventilasinya masih perlu diperhatikan. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Tila. Kepada Tila, disilakan. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai proses kerja Rumah Makan Suryani itu. Nah, untuk proses kerja yang pertama yaitu ada penerimaan bahan baku yang terdiri dari beberapa aktivitas dan memiliki risiko, dan untuk pengendaliannya itu pilih pemasok terpercaya, tolak bahan rusak, dan gunakan air bersih untuk pencucian. Nah, untuk yang kedua yaitu penyimpanan bahan. Nah, untuk penyimpanan bahan ini juga ada beberapa aktivitas yang memiliki risiko. Nah, untuk pengendaliannya yaitu cek suhu hariannya, pisahkan bahan mentah dengan bahan matang, dan gunakan wadah tertutup. Untuk proses yang ketiga itu persiapan bahan yang terdiri dari beberapa aktivitas yang memiliki risiko, dan untuk pengendaliannya itu berupa pastikan air memenuhi syarat, bedakan talenan, cuci tangan, dan gunakan selemek dan disinfeksi meja. Next. Nah, selanjutnya itu pengolahan makanan. Untuk pengolahan makanan itu ada beberapa aktivitas juga yang memiliki risiko, dan untuk pengendaliannya berupa masak melebihi atau lebih besar dari 75 derajat Celcius, bersihkan alat tiap perpindahan bahan, gunakan ventilasi atau tudung asap, dan bekerja dengan rapi. Nah, untuk penyajian makanan ada beberapa aktivitas juga memiliki risiko. Dengan pengendalian, gunakan food cover, jaga suhu panas besar sama dengan 60 derajat Celcius, siapkan sendok saji khusus, dan yang terakhir itu pengelolaan limbah yang memiliki beberapa aktivitas juga yang memiliki risiko. Dan untuk pengendaliannya yaitu saluran tertutup, tampung jelantah di wadah khusus, tempat sampah tertutup, angkut sampah tiap hari. Next. Nah, untuk penjelasan berikutnya itu dijelaskan oleh Kezi. Kepada Kezi dipersilakan. Baik, terima kasih kepada pembicara sebelumnya. Selanjutnya adalah kasus yang pernah terjadi di Rumah Makan Suryani. Yang pertama itu teriris pisau saat memotong bahan makanan, yaitu menggunakan pisau yang tajam dan risikonya meningkat apabila talanan licin, pegangan pisau berminyak, ataupun pekerja kelelahan. Kemudian yang kedua yaitu kulit terbakar saat memasak makanan dibakar, yaitu ketika terjadi kontak dengan wajan, panci, atau pemanggang yang panas. Yang ketiga itu terkena percikan minyak saat menggoreng dan memasak rendang. Yang keempat itu terpeleset di lantai saat lantai basah oleh tumpahan air, minyak, ataupun sisa makanan. Selanjutnya yaitu alasan pemilihan tools. Nah, pemilihan metode hierarki sangat relevan karena bahaya di Rumah Makan Suryani ini beragam dan juga nyata, mulai dari luka bakar, sayatan pisau, lantai licin, hingga paparan bahan kimia dan juga risiko ergonominya. Nah, kondisi dapur yang panas dan juga penuh aktivitas itu membutuhkan pendekatan keselamatan yang sistematis, dan hierarki mampu memetakan hubungan antar aktivitas, sumber bahaya, tingkat risiko, serta langkah pengendalian yang tepat. Metode ini juga selaras dengan standar internasional dari ILO dan diwajibkan
diatur oleh regulasi nasional seperti PP nomor 50 tahun 2012 tentang SMK 3, sehingga penerapannya tidak hanya secara teknis tapi juga memenuhi ketentuan hukum. Dengan begitu, hierarki menjadi metode paling efektif untuk mencegah kecelakaan dan menjaga keselamatan pekerja di dapur. Oke, mungkin sekian dari saya, dilanjutkan. Baiklah, selanjutnya saya akan membacakan tentang identifikasi risiko. Identifikasi risiko ini dilakukan melalui observasi dan wawancara pekerja di rumah makan Suryani. Potensi bahaya yang ditemukan itu berupa aktivitas memasak, pemotongan penggunaan pemotongan bahan makanan, penggunaan LPG, serta aktivitas mengangkat beban. Metode yang digunakan di sini yaitu hierarki sesuai dengan PP nomor 50 tahun 2012. Adapun beberapa aktivitas yang terjadi di rumah makan Suryani, yang pertama penggunaan gas LPG, bahayanya itu kebocoran gas, risikonya kebakaran dan ledakan. Likelihood-nya diberi nilai 3, severity diberi nilai 3, lalu level risiko diberi totalnya 9 dengan kategori tinggi. Lalu selanjutnya peralatan listrik seperti kipas angin, lampu, stop kontak. Bahayanya berupa korsleting, risikonya kebakaran, sengatan listrik, likelihood-nya diberi nilai 2, severity diberi nilai 3 dengan level risiko 6 dengan kategori sedang. Lalu lantai licin, bahayanya terpeleset, risiko cedera kaki, likelihood-nya diberi nilai 2, severity diberi nilai 3 dengan total level risiko 6 dan kategorinya sedang. Lalu memotong bahan makanan, bahayanya pisau tajam, risiko luka sayat, likelihood-nya itu 3, di severity diberi 2, level risikonya 6 dengan kategori sedang. Mengangkat piring, bahaya itu beban berat, risikonya cedera pinggang. Likelihood-nya diberi nilai 3, severity 2, level risikonya 6, kategori sedang. Postur membungkuk, bahayanya ergonomi yang buruk. Risikonya nyeri punggung atau muskulas di skeletal. Likelihood-nya diberi nilai 3, severity-nya diberi 2, level risikonya 6 dengan kategori sedang. Lalu penggunaan disinfektan. Bahayanya paparan bahan kimia, risikonya iritasi, likelihood-nya diberi nilai 2, severity-nya 2, lalu level risikonya 4 dan kategori sedang. Mengaruk makanan yang sedang dimasak. Bahayanya percikan panas, risikonya luka bakar, likelihood-nya diberi nilai 3, severity diberi nilai 2, level risikonya diberi nilai 6 dengan kategori sedang. Jam kerja yang panjang, yang melebihi 8 jam kerja, bahayanya kelelahan, risikonya penurunan konsentrasi, likelihood-nya diberi nilai 3, severity diberi 2, level risikonya 6 dengan kategori sedang. Lalu next, analisis risiko berdasarkan hasil hierarki, bahaya dengan tingkat risiko paling tinggi yaitu di kebocoran gas LPG dengan skor risiko 9. Risiko ini memerlukan pengendalian prioritas karena dampaknya dapat menyebabkan cedera serius dan kerusakan fasilitas serta tidak adanya pemeriksaan rutin selang dan regulator dan tidak tersedianya detektor kebocoran gas. Lalu risiko MSDS juga ditemukan signifikan akibat postur kerja yang membungkuk dan duduk dalam waktu lama serta mengangkat beban berat seperti tumpuan piring. Hal ini kondisi ini menunjukkan ketidaksesuaian dengan ketentuan pengendalian ergonomi dalam Permenaker nomor 5 tahun 2018 tentang keselamatan dan kesehatan kerja lingkungan kerja. Lalu keluhan luka sayatan dan luka bakar pada proses memasak dan memotong juga sering terjadi pada pekerja. Kecelakaannya terjadi karena tindakan tidak aman dan kondisi tidak aman. Lalu pekerja mengalami kelelahan kerja karena durasi yang panjang dan jam istirahat pada pukul 2 setelah jam makan siang. Kondisi ini berpotensi menurunkan konsentrasi dan meningkatkan kecelakaan kerja. Sekian pemaparan dari saya, kembalikan kepada moderator. Baik, selanjutnya itu ada terkait evaluasi risiko, di mana penilaian risiko dilakukan secara kualitatif karena tidak ada data dari angka kecelakaannya. Terus, dari risiko ini menggunakan dua parameter, yaitu likelihood dan consequence, di mana mengacu pada standar hierarki. Selanjutnya itu evaluasi menghasilkan empat kategori, yaitu low, medium, high, dan extreme. Next. Nah, untuk matriks evaluasi risiko bisa dilihat pada layar. Materi selanjutnya itu akan dijelaskan oleh JH. Kepada JH dipersilakan.
Oke, baik. Terima kasih kepada pembicara sebelumnya. Selanjutnya berkaitan dengan hasil evaluasi dari risiko seluruh aktivitas kerja yang ada di Rumah Makan Suryani Jaya berdasarkan metode hierarki. Nah, dari hasil penelitian terdapat 2 risiko yang memang masuk kategori ekstrim, yaitu kebocoran LPG dan juga konsleting listrik. Kedua, risiko ini memiliki kemungkinan yang dapat terjadi sewaktu-waktu dan juga berdampak sangat fatal, mulai dari kebakaran hingga ledakan, sehingga membutuhkan pengendalian yang segera. Kemudian sebagian besar risiko lainnya itu berada pada kategori high, seperti terpeleset akibat lantai yang licin, luka sayat dari pisau, luka bakar karena percikan minyak, cedera punggung saat mengangkat piring, kelelahan karena jam kerja panjang, serta nyeri pinggang akibat postur kerja yang tidak ergonomis. Risiko-risiko ini cukup tinggi karena frekuensi kejadiannya sering ditemukan selama observasi. Hanya satu risiko yang berada pada tingkat medium, yaitu iritasi kulit akibat penggunaan desinfektan. Meskipun tidak terlalu berat, tetap diperlukan pengendalian agar pekerja tidak terpapar langsung dari bahan kimia. Secara keseluruhan, mayoritas risiko berada pada level high sehingga perlu intervensi prioritas, terutama pada APD, SOP, dan juga perbaikan fasilitas di dapur. Next. Kemudian selanjutnya berkaitan dengan pengendalian risiko yang sudah disesuaikan dengan kondisi rumah makan Suryani yang berskala kecil hingga menengah, di mana untuk risiko ekstrim seperti LPG dan listrik itu membutuhkan pengendalian yang dilakukan dengan mengganti selang dan juga regulator SNI, kemudian membuang kabel rusak, menambah ventilasi, serta mengikat kabel agar tidak terkena air. Pemeriksaan rutin LPG dengan air sabun juga menjadi langkah penting untuk mencegah kebocoran. Kemudian pada risiko high seperti lantai licin, pisau, dan percikan minyak panas, pengendalian dilakukan melalui pembersihan tumpahan segera, pemasangan alas anti-slip, penggunaan talenan anti-slip, kemudian juga pisau yang tajam dan tidak bengkok, serta penggunaan APD seperti sarung tangan panas dan sarung tangan anti sayat. Untuk cedera punggung dan kelelahan, itu pengendalian dilakukan dengan mencakup penggunaan alat bantu angkut, penataan rak yang lebih dekat, serta istirahat singkat di sela pekerjaan. Untuk risiko medium, yaitu iritasi kulit akibat desinfektan, pengendalian dilakukan dengan memilih desinfektan yang berkonsentrasi rendah, kemudian menyimpannya dalam wadah tertutup dan memberikan instruksi penggunaan yang jelas, serta menyediakan sarung tangan karet agar pekerja tidak terpapar langsung. Nah, secara keseluruhan, rekomendasi ini dapat diterapkan karena memang cukup realistis dan mudah dilakukan dan dapat diterapkan langsung oleh Rumah Makan Suryani untuk meningkatkan keselamatan dan juga kesehatan pekerjanya. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Dira. Kepada Dira, disilakan. Baik, terima kasih. Selanjutnya untuk kelelahan kerja itu dalam kategori high dapat melakukan micro break setiap 30 sampai 45 menit dan atur pembagian tugas agar merata serta menggunakan alas kaki yang ampuh. Yang selanjutnya itu nyeri pinggang atau postur statis dalam kategori high itu dapat disarankan untuk menggunakan metform di area berdiri, lalu lakukan pergantian posisi berkala serta menerapkan peregangan ringan. Next. Nah, adapun saran teknis yaitu pemeriksaan rutin selang LPG dan penggunaan regulator SNI untuk mencegah kebocoran gas, kebersihan lantai berjadwal disertai dengan pemasangan alas anti-slip, SOP penggorengan aman dan penggunaan APD untuk mengurangi risiko percikan minyak, perbaikan ergonomi postur, penataan instalasi listrik yang aman, perbaikan peralatan pemotongan, pengaturan kerja angkat beban, pencegahan iritasi kulit melalui pemilihan disinfektan yang aman, dan manajemen kelelahan. Sekian dari saya, dikembalikan dan dilanjutkan oleh Zahra. Baik, terima kasih Kira. Selanjutnya kesimpulan secara dapat disimpulkan bahwa penerapan manajemen ketiga di Rumah Makan Suryani belum optimal, ditunjukkan dengan masih lemahnya pengawasan terhadap peralatan, pola kerja, serta penerapan SOP. Karena itu, upaya peningkatan keselamatan kerja sangat diperlukan agar pekerja dapat bekerja secara aman, nyaman, dan produktif. Next. Nah, ini saran dari kelompok. Yang pertama itu ada penguatan pengendalian risiko kebocoran LPG dan konsleting listrik itu ada di inspeksi berkala terhadap selang, regulator, dan tabung gas, menggunakan komponen LPG yang berstandar SNI, menata ulang instalasi listrik, serta menggunakan terminal listrik berskala. Untuk yang kedua itu peningkatan kebersihan dan keamanan lingkungan kerja dengan membersihkan tumpukan air, minyak, atau bungkus secara langsung, menetapkan jadwal pembersihan lantai setiap 1 sampai 2 jam, serta memasang alas anti-slip di area basah. Untuk saran selanjutnya akan dijelaskan oleh Naf kepada Nafila, tapi silakan. Baik, selanjutnya itu untuk saran ketiga itu penggunaan alat masak dan peralatan potong yang aman dengan cara mengganti pisau yang tumpul, bengkok, atau berkarat, menggunakan talenan anti-slip dan pisau ukuran sedang, mengatur volume minyak dalam wajan, meniriskan bahan makanan sebelum digoreng, menyediakan rak khusus untuk menyimpan pisau dan alat panas. Yang keempat itu peningkatan hygiene dan keamanan pangan dengan cara memisahkan peralatan untuk bahan mentah dan matang, menggunakan talenan food grade, menyediakan rak pengering yang baik untuk peralatan, mewajibkan pekerja mencuci tangan sebelum menangani makanan matang. Next.
Yang kelima itu pengolahan risiko ergonomi dan penataan durasi kerja dengan cara menyediakan alas kaki empuk dan mat foam, mengatur jadwal microbreak selama 30 sampai 45 menit, membagi beban kerja antar pekerja secara merata. Dan untuk keenam itu peningkatan edukasi ketiga, pelatihan rutin dan penerapan SOP dengan cara memberikan pelatihan ketiga secara berkala, menyusun SOP keselamatan kerja untuk setiap aktivitas berisiko, melakukan evaluasi dan pengawasan rutin. Next. Mungkin sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Terima kasih atas segala perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.